Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Iwantu dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Object Oriented Analysis and Design. Nah, ini merupakan rangkuman dari materi kedua yang saya pelajari pada mata kuliah Sistem Berorientasi Objek. Nah, masuk pada slide pertama. Di sini ada Software Design Engineering. Yang pertama, desain. Desain itu mengumpulkan kebutuhan stakeholder, keperluan bisnis, dan pertimbangan teknologi untuk memformulasikan suatu produk atau sistem. Yang kedua, memodelkan aktivitas dan persiapan tahap konstruksi atau coding dan testing. Yang ketiga, ada goal. Memodelkan solusi yang siap diimplementasikan atau membuat program. Next. Kemudian masuk proses desain. Yang pertama, proses iteratif. Proses iteratif untuk menerjemahkan kebutuhan menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Kemudian, karakter untuk mengevaluasi desain yang baik. Yang pertama, dari desain harus mengimplementasikan seluruh kebutuhan baik yang eksplisit dan implisit. Yang kedua, desain harus mudah dibaca dan dipahami. Dan yang ketiga, desain harus menyediakan gambaran lengkap suatu perangkat lunak. Next, konsep desain. Desain abstraksi. Yang pertama di sini ada abstraksi. Perancangan fokus pada solusi di level lingkungan masalah tanpa dihubungkan dengan detail di level rendah. Kemudian kedua, abstrak prosedural, urutan langkah dengan fungsi terbatas dan tertentu. Yang ketiga ada abstrak data, koleksi data objek. Nah, di sini ada abstraksi data dan prosedural. Yang pertama ada door, manufactural, model, number type, swing, direction, wake like number, opening machines. Diimplementasikan sebagai struktur data. Kemudian ada open atau detail cara membuka pintu. Yang pertama di sini berjalan ke pintu. Yang kedua raih gagang pintu. Yang ketiga putar gagang pintu. Dan yang keempat dorong pintu. Nah, pengetahuan terkait objek. Kemudian masuk pada konsep desain arsitektur. Arsitektur di sini keseluruhan struktur atau organisasi dari komponen atau modul, PL, cara komponen berinteraksi, dan struktur data yang digunakan komponen. Kemudian bagian dari perancangan arsitektur yang pertama ada structural property, menggambarkan komponen-komponen sistem atau modul, objek, dan lain-lain. Yang kedua ada extra functional property, kebutuhan untuk performa, capacity, security, adaptability, dan lain-lain. Yang ketiga ada family of relate system, rules architectural building blocks. Nah, di sini ada konsep desain modularitas. Yang pertama, PL dipisahkan menjadi komponen terpisah yang biasanya disebut modul dan diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, modularitas adalah atribut tunggal dari perangkat lunak pola. Yang ketiga, PL monolitik atau suatu program besar disusun dari satu modul lebih. Sini ada variabel dan seluruh kompleksitas sulit dipahami. Kemudian konsep desain information hiding. Yang pertama, merancang agar informasi atau data dan
yang terkandung dalam sebuah modul tidak dapat diakses oleh modul yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Yang kedua, membatasi akses antara prosedur dan struktur data lokal. Yang ketiga, information gathering menunjang modularity. Next, di sini ada boundary class. Yang pertama itu digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktor. Yang kedua, sering mewakili windows, forms, sensor, terminals. Dan yang terakhir terkait dengan setidaknya satu aktor dan sebaliknya. Di sini ada control class. Yang pertama merepresentasikan koordinasi, urutan, transaksi, dan pengendalian benda-benda lain. Yang kedua, sering merangkum use case yang terkait kontrol. Dan yang terakhir, satu use case memiliki satu control class. Berikut ada entity class. Yang pertama digunakan untuk memodelkan informasi. Yang kedua biasanya berumur panjang dan atau persistem. Berikut biasanya berasal langsung dari badan usaha. Dan yang terakhir dapat dibagi oleh batas dan kontrol beberapa kelas. Berikut ada development model modeling elemen. Yang pertama ada node, fisik, runtime, sumber daya komputasi. Yang kedua ada prosesor, mengeksekusi sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada device, perangkat pendukung yang dikendalikan oleh prosesor. Yang terakhir ada connection, mekanisme komunikasi. Yang kedua media fisik, dan yang terakhir protokol perangkat lunak. Masuk pada use case design. Di sini ada tahapan perancangan use case. Yang pertama, tentukan interaksi antar objek perancangan. Yang kedua, memperbaiki penjelasan aliran peristiwa. Yang ketiga, menyatukan kelas dan subsistem. Penjelasan interaksi antara objek perancangan. Di sini ada poin pertama, mengidentifikasi objek yang berpartisipasi. Yang kedua, model pesan antara objek. Yang terakhir, jelaskan proses yang dihasilkan dari pesan. Masuk pada slide berikut, enkapsulasi interaksi subsistem. Yang pertama, subsistem harus diwakili oleh antarmuka mereka pada diagram interaksi. Yang kedua, pesan untuk subsistem dimodelkan sebagai pesan ke antarmuka subsistem. Yang ketiga, pesan untuk subsistem sesuai dengan operasi dari antarmuka subsistem. Yang terakhir, interaksi dalam subsistem yang dimodelkan dalam subsistem desain. Slide berikut, keuntungan enkapsulasi interaksi subsistem. Yang pertama, realisasi use case mengurangi kekacauan. Yang kedua, realisasi use case dapat dibuat sebelum desain internal subsistem diciptakan. Yang ketiga, realisasi use case lebih umum dan mudah untuk perubahan. Yang terakhir, mendukung pengembangan subsistem. Nah, saya rasa yaitu yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.